kita pinaringan saged hadir malih ngaos malih kita niati thalabul ilmi, kita tadarus, kita maca Quran angen-angen sak maknane, zikir, silaturahim sekaligus iktikaf. Mugi-mugi sedaya menika dipuntrami dening Allah, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah kangge kita sedaya dan keluarga-keluarga kita. Fid dini wad dunya wal akhirah. Sholawat salam mugi tetep dumateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juz 5. Surat An-Nisa. Ayat 32. Ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw. Lan ojo podo arep-arep sira kabeh ma ing barang fadhala kang fadhala kang ngutamaaken sapa Allahu Allah Ta'ala bihi kelawan ma ba'dakum kang setengah ira kabeh ala ba'din ing atase setengah. Lirijali iku lirijali kedue pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian mimma saking barang iktasabu. Jadi kalau
dibaca satu persatu, mimma sendiri, kemudian iktasabu. Tapi kalau diteruskan wasolkan, mimmaktasabu. Lirijali iku lirijali kedua piro-piro wong lanang nasibun utai bagian mimma saking barang iktasabu kang podo nyambut gawe sopo ar-rijal podo usaha. Walin nisa ilan iku kedua piro-piro wong wadon nasibun utai bagian mimmaktasabna. Kalau baca mimmaktasabn, jadi ada dua huruf yang disukun, ba sukun dan nun sukun. Itu harus jelas. Caranya, ya. Untuk huruf disukun yang pertama itu bih ditekan, mim maktasabn, sabnya itu ya, tasabn itu ya. Jadi nunnya juga kena. Enak kalau ba karena kolkolah itu ya. Walin nisa ilan iku kedhe pira-pira wadon nasibun utai bagian mim maktasabna saking barang iktasabna kang ngelakoni, kang nyambut gawe, kang usaha sapa nisa. Was'alu lan nyuwuna sira kabeh Allah ing Allah taala min fadlihi saking kanugrahane Allah. Innallaha sak temene Allah taala, innallaha astuhune Allah taala iku kana ana Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku aliman mirsani. 32 endi 32 bawah sira kabeh aja padha ngelamun nikmate Allah kang diparingake marang liyane. Wong-wong lanang iku wis sak pantese oleh hasil saking usahane. Lan wong-wong wadon ya wis sak pantese oleh hasil saking usahane. Sira kabeh nyuwuna marang Allah taala apa kang sira hajati sak temene Allah taala iku pirsa sebarang kalir. Sebarang kalir iku sembarang semerap. Bahasa Indonesia. Kamu semuanya wong iman, wong Islam, jangan mengelamun. Oh, kok gak enak. Jangan apa ya? Yang ngelamun nikmatnya Allah yang diberikan kepada yang lain. Nah, hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Jangan sok melihat orang yang lebih unggul, lebih tinggi daripada kamu. Maka dengan demikian kamu tidak akan
menyia-nyiakan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini metode yang diberikan oleh Rasulullah, ya apa, supaya orang itu senantiasa bersyukur ya atas karunia ataupun nikmat yang sebenarnya senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita ya. Jangan melihat yang lebih atas, ojo ngelamun sing luwih dhuwur. Lihatlah yang lebih rendah. Dengan demikian kalian tidak akan menyia-nyiakan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ini kan pedoman utawi metode yang kita diberikan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat ini juga seperti itu, hanya memang lebih umum. Coba dibaca lagi. Kamu semuanya jangan sok melihat atau mengelamun nikmat Allah yang dikaruniakan kepada orang lain. Orang-orang laki itu sudah semestinya mendapatkan hasil dari usahanya. Dan orang-orang perempuan ya sudah pasti mendapatkan hasil apa yang diusahakannya. Kamu semuanya mohonlah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah Ta'ala apa yang engkau hajatkan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat, mengetahui apa saja. Secara umum. Tapi ayat ini ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Asbab itu sebab-sebab. Tapi tidak mesti sebab. Jadi asbabun nuzul itu ucapan atau peristiwa yang melatar belakangi, ya itu ya. Turunnya satu ayat itu asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzulnya untuk hadis, karena hadis itu langsung dari Rasulullah, bukan asbabun nuzul, tapi asbabul wurud. Asbabul wurud. Ini asbabun nuzulnya atau peristiwa atau ucapan atau apa saja yang mengiringi turunnya ayat ini atau melatar belakanginya adalah ini di antaranya. Termasuk ummahatul mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah garwane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, enak ya orang laki-laki itu. Ya, mereka itu diwajibkan untuk jihad fisabilillah, sehingga mereka mendapatkan pahala jihad. Apalagi kalau mati, maka mereka mati syahid. Itu ya. Iri tiba wong wedok-wedok nih. Wenaan wong lanang ngon perang kene gak. Nek diterusno ngeten. Di dalam masalah warisan, ya. Kok orang laki-laki dapat bagian 2, kalau perempuan hanya dapat bagian 1. Itu asbabun nuzul secara khusus. Tapi ayat ini di samping memang bagian dari penjawaban
daripada apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah tadi itu juga untuk umum, gitu ya. Makanya oleh Allah dikatakan, jangan ngelamun-ngelamun apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jadi kalau disinkronkan dengan asbabun nuzul yang disampaikan Ummu Salamah tadi itu, orang lain itu ya orang laki-laki. Enak jihad. Jihad itu kan ya di samping pahalanya besar, juga termasuk apa? Kalau mati syahid dapat dua pahala ya di dunia. Dia mendapatkan pahala, ya tetap menjadi nanti timbangan di akhir zaman, di hari kiamat. Kalau mati justru malah mati syahid. Orang perempuan kok mboten diwajibaken kan. Nah, terus dikatakan oleh Allah, kamu jangan ngelamun apa karunia yang diberikan kepada orang lain. Ya. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi orang-orang laki-laki itu mendapatkan apa yang diusahakan. Sebenarnya bagi perempuan juga mendapatkan apa yang diusahakan. Makanya ada hadis juga yang bisa disambungkan dengan asbabun nuzul yang diucapkan oleh Ummi Salamah tadi itu. Jadi orang perempuan itu kalau beriman dan melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, kalau puasanya juga dilakukan, kalau bisa melaksanakan zakat, demikian juga taat ya terhadap suaminya, itu nanti justru akan mendapatkan masuk surga, boleh milih melalui pintu mana saja. Nah, ini kan sebenarnya kan bagian khusus itu ya. Masuk surganya terserah di pintu mana saja. Ini termasuk bagian ini. Walin nisa'i nasibum mimmak tasabu. Mengko cara Jawa ngono wis enak mung wedoki gak soro-soro. Kepingin buka surga, yang penting itu ya ibadahnya yang bagus, terus ngeladeni keluarga terutama suaminya. Itu nanti surganya boleh milih, kan gitu ya. Surganya boleh. Pintu surga niku pinten kabeh? Pinten? 8 jarene. Terus Kanjeng Nabi wonten 8. Mbok sampean masuk sing pundi nggih? Engko masuk sing siji gak sepiro tiba. Ya, itu yang penting itu apapun yang diberikan pahala oleh Allah itu justru kenikmatan yang mata tidak pernah melihat ketika di dunia. Telinga tidak pernah mendengarkan dan juga tidak pernah terlintas di hati. Begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu menyenangkannya. Jadi kalau nanti sampean melebu pintu surga, ternyata pintu surga yang tidak VVVIP, umpamanya ya, tetap nikmat, tetap menyenangkan, tetap mata kita di dunia tidak pernah melihat, tetap bahwa tidak pernah terlintas di hati manusia. Saking indahnya, saking senangnya, saking enaknya, saking juga tidak bosannya. Di dunia kan bosan, Pak. Semuanya itu kalau di dunia kan ya terbatas. Enak ya terbatas, sakit ya terbatas.
sakit nemen sakit, kapan batasnya? Tambah nemen sisi mati, wis gak ono ganti, kan gitu. Kalau di akhirat sakit di neraka juga tidak ada batasnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk itu ini bagian daripada penjelasan bahwa setiap orang itu oleh Allah diberikan karunia yang mungkin berbeda-beda. Ada sing nyambut gawene seminggu pisan, tapi ya badine miliaran. Ada yang tiap hari kerja mulai jam 3 sampai jam 3 malam, sampai gak iso istirahat. Oleh cukup bisa makan 3 kali saja. Untuk melayani bojo, untuk beli pulsa. Nah, sekarang ada beli pulsa barang entek akeh, Pak. Malah kadang-kadang utang. Nah, yang seperti ini pokoknya kita jangan sampai ada yang hasud ya, hasud terhadap yang lain-lain. Itu nanti akan ya menghabiskan amal, menghabiskan ganjaran amal yang sudah ada, yang sudah diberikan. Hilang, terbakar oleh hasud. Tapi kalau sekedar melihat orang yang lebih tinggi saja ya paling ya kurang begitu bersyukur gitu ya. Enak lek kono ya, kurang syukur. Padahal awake dhewe wis enak itu. Ada saudaranya, wah, kaya. Wis umahe gedhong magrong-magrong ate akeh. Mobile ya mobil sing paling larang? Apa? Daihatsu Xenia? Kok guyu? Nah, saya punya Xenia itu rasa Fortuner. Kok gak ndelok wong sing penting enak. Apa gak oleh Pak hasud gak oleh? La hasada illa fisnata ini kan enten hadisnya. Tidak boleh hasud kecuali terhadap 2 perkara. Tapi di sini hasud ini bukan hasud yang kan hasud itu kan melihat orang lain yang lebih mendapatkan nikmat, bukan sekedar kita berlomba, tetapi justru kita ingin supaya orang yang dapat nikmat lebih dari kata kita itu bisa hancur, bisa jatuh. Itu hasud yang memang hasud enggak boleh itu. Tapi kalau hasud begini enak ya sana hartanya banyak dan entek untuk sodako. Wah, boleh. Saya pengen seperti itu. Kita supaya bisa sodako sampai habis, seperti orang itu. Mosok gak iso. Nah, ini boleh itu. Itu namanya ghibthah. Ghibthah. Iri tapi iri api, enggak apa-apa. Ada orang yang punya ilmu ya. Ilmunya diamalkan sampai sampai mati, atau orang mati syahid, boleh kita ingin seperti itu. Malah justru itu yang namanya ghibthah. Ghibthah. Tapi nek hasud dalam arti hasud bahasa Jawanya iri lan derengki, ya kan ya. Kalau iri kan anak situ, ayo di nyewa maling, kok cake dintekno bondone. Itu hasud temenan ini yang
menghilangkan atau membakar amal itu. Atau ada orang jatuh, senang, pesta. Apa? Jatuh dia, kapok dia. Biar saya ndak kalah. Terus selamatan bubur abang. Ini yang menghabiskan amal itu. Nah, supaya tidak punya hati yang seperti itu, maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh seperti yang saya sampaikan tadi itu, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah daripadamu, jangan sok melihat orang yang lebih unggul daripadamu. Maka dengan demikian kamu tidak akan menyia-nyiakan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah. Cuman ini saya pernah mendapatkan pengajian dari Kiai Bisri Khalil. Jadi kalau yang ngarang atau yang nulis tafsir Al-Ibris itu Bishri pakai shin gede, Bishri Mustafa. Kalau yang di Joso, di saya mondok dulu tahun 60-an Pak. Tahun 60-an ini saya sudah mondok ya. Ini banyak yang masih belum lahir ya. Itu Kiai Bisri, bukan Bisri, Bisri Khalil. Itu mengatakan antara syukur dan sombong itu terpaut serambut, satu rambut. Jadi antara syukur dan sombong itu terpaut satu rambut. Jadi kalau syukur kan apa yang dilihat itu kan juga orang yang lebih rendah. Alhamdulillah saya ini walaupun tidak punya apa-apa, tapi saya masih punya rumah. Banyak teman-teman saya itu yang tidak punya rumah, insya Allah syukur. Tapi ndelok ngisor juga. Ini kamu ini goblok. Nyambut gawe ket biyen. Umai gak duwe. Iki lho, pinter nyambut gawe. Ya kan sama-sama melihat ke bawah, tapi yang satu itu ungkapan rasa syukur, yang satunya justru menghina atau menyombongkan diri. Sombong itu ana ganjarane Pak, malah justru apa itu? Ya apa itu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga bagi orang yang di hatinya masih ada setitik kesombongan. Orang sombong tapi punya iman ya Allah Pak. Amalnya akeh. Nah, ini menurut analisa para kiai, para ulama, dia itu nanti tak langsung masuk surganya ya, dia dulu dikum gonin rokok dhisik. Karena dia punya iman, nanti diangkat karena ada iman itu. Itulah yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga bagi barang siapa yang di hatinya ada setitik kesombongan. Sombongnya akeh, yo tambah nemen. Dimbek-mbeknya di neraka itu tambah nemen gitu. Kira-kira ngene. Ya, itu kan hak prerogatif, hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang sombong kemudian mau mati tobat, tidak sombong lagi lah, insya Allah
Orang taubat itu memang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang yang bersyukur ya semuanya hafal dalilnya itu ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Karena tidak hasud tadi itu akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Karena tidak sok melihat atas tapi melihat bawah, bukan menghina, itu termasuk wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur hakikatnya kemanfaatannya syukur itu kembali kepada dirinya. Ada lagi ayat yang mengatakan begini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah menyiksamu, wis gampangnya ngono ya. Nek sampean bersyukur dan beriman. Nah, jadi wong bersyukur itu ya nanti ndak kecemplung neraka gitu ya. Di alam kubur juga enak gitu ya. Nah, di antaranya supaya orang diberikan karunia yang banyak, yang lebih, yaitu jangan sampai ada yang sekedar melihat ke atas, tetapi was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah daripada karunia-Nya. Gusti Allah niku mboten bosen nek ana wong njaluk ae barak-barik ndonga. Tapi nek nyang wong Mas yo duduk wong liya kene njaluk ae ngono ya suwe-suwe ya gak seneng. Tapi nek Gusti Allah mboten. Was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah daripada karunia-Nya. Dan kalau siapapun ya mohon kepada Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gusti Allah dawuh ndonga nyang ingsun astajib lakum, mesti tak ijabahi. Pasti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat niki biasae diwaca nek tepak poso-poso niki, teman-teman. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku, hamba Gusti Allah tanya akan daku. Fa inni qarib, sungguh aku ini maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabahi doanya orang yang mohon, orang yang berdoa. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, maka berusahalah, taatlah melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah. Ya, misalnya njaluk rezeki ya sambil berusaha. Njaluk gak kena neraka nggih di samping berdoa juga wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi ada orang-orang yang berdoa waktu nggak diterima ya ada juga. Yaitu orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, terus apa-apa dihasilkan dari perkara-perkara haram. Mungkin ada yang tanya, kok Pak korupsi suka memperdagangkan
apa namanya itu barang-barang haram. Dia malah dadi jeragane WTS. Tapi kok sugih, Pak. Dungane mandi, gak mandi, kok istidraj itu. Istidraj itu. Ketoke enak. Ning jelas dunianya juga tidak akan mendapat kebahagiaan. Akhiratnya tambah nemen. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, semuanya dilihat oleh Allah. Jadi walaupun kita misalnya berdoa tapi tidak boleh muni, Gusti Allah tahu kan? Gusti Allah tahu. Karena memang innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat rupa dan potongan tubuhmu, akan tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, niki. Oke, ojo kuwatir, misalnya wah aku gak iso muni nek ndonga. Ya padha ae Mas yo gak muni nek Gusti Allah pasti tahu. Kan kadang-kadang kita malu ya. Berdoa kan malu, Pak. Mosok sampean misalnya ya Allah, kula nyuwun sampean paringi bojo sing wayu, sing lencir, sing sugih. Ayo, sapa wani muni ngono ngarepe wong akeh. Kalau doa seperti itu ya ojo rame-rame. Gusti Allah tahu, ojo kuwatir. Dan itu pasti diijabahi. Hanya saja ijabahnya doa itu Allah tahu apa sebenarnya hajat dan kepentingan orang ini. Sehingga umpamane ternyata kepingin bojo wayu, sugih, jawowo, ibadahnya api, akhlaknya bagus, seneng lah. Gak oleh bojo ireng, wadek, sekarang gak cocok lah. Itu justru menurut Allah lebih bermanfaat. Mungkin justru nek oleh wayu niku malah ngejak nyang neraka kira-kira ngono. Ya. Cuman ya kalau kita berdoa masih gak muni Gusti Allah roh, jangan khawatir. Yakin itu. Kalau kita tidak percaya ya berarti gak beriman itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitru wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalina wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad